Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur. Selamat datang di channelnya Petro Padi. Channel khusus buat pemula ya, buat pembelajaran budidaya tembakau real tanpa editan. Oke dulur, sekarang tanggal 22 Januari. Kita sebar kemarin tanggal 17 Desember 2024. Sekarang tanggal 22 Januari 2025. Wah, jadi sudah setahun ya lur. Oke lur, ini bibit umur 40 hari kurang lebihnya ya. Ini sudah siap tanam, kondisinya seperti ini lor. Setelah pruning, rencana besok pagi kita akan mulai tanam tembakau. Alhamdulillah lahannya pun sudah sebagian sudah siap. Insya Allah besok pagi kita tanam tembakau di bulan Januari tanggal 22. Oke lur, untuk bibit yang siap tanam seperti ini lur, besarnya seperti ini. Nah seperti ini lur. Tak sarankan kalau misalkan untuk tanam di musim penghujan seperti ini ya. Biasanya orang yang baru ya nggak tahu itu tanamnya asal-asalan. Kondisikan bibit itu sebaik mungkin, jangan sampai terserang lodo ya. Kalau misalkan terserang jamur, usahakan disortir ya. Pokoknya intinya dalam bibit ini, nah dalam ruas ini lur, jangan sampai ada yang terkena jamur. Intinya di situ. Sebelum tanam usahakan 2 hari atau 3 hari disemprot pakai bahan seperti Confidor bisa, terus Movento bisa. Pokoknya bahan aktifnya yang Abamectin lur. Nah, untuk apa? Untuk pembekalan dalam kita sebelum tanam. Soalnya biasanya bibit itu ada sedikit-sedikit di sini, ada kutu, ada warangnya. Kita semprot dulu sebelum tanam, biar yang kita tanam itu bisa terhindar dari penyakit ya, yang terutama itu kutu kebul yang biasanya bikin pucuk-pucuk ini keriting, akhirnya dia mau tumbuh itu keriting lur. Nah, itu tujuannya. Dan jangan lupa kalau misalkan ada ulatnya harus disemprot pakai obat ya. Wis pokoknya terserah lah. Kalau misalkan ada amate juga bagus, lainnya amate juga bagus. Ini untuk untuk penanaman bibit tembakau ya. Nah usahakan sebesar ini lur, paling enggak ya 10 cm lah untuk musim penghujan ya. Jangan kecil seperti ini, jangan seperti panjangnya seperti ini, jangan yang seperti ini ya. Soalnya seperti ini, kalau misalnya kita tanam, nah otomatis pucuknya akan kelihatan sedikit ya itu. Nanti kalau misalkan musim hujan datang, dia itu nggak bakalan gak iso semi lho cara bahasa Jawa nih. Ora iso semi, ini kurukan ladeki, nah gak iso semi. Nah akhirnya mau
tumbuh ya nggak bisa, apalagi musim penghujan seperti ini nanam musim penghujan ya beda, jangan samakan seperti musim kemarau. Kalau musim kemarau segini kita berani tanam lor, kalau musim penghujan paling enggak minimal sekitar 15 cm. Nah, seperti ini lor bibitnya, seharusnya seperti ini 15 cm lor. Nah 15 cm, kurang lebih 15 cm, biar aman lor, nggak ada terserang hujan lebat pun kita aman. Usahakan di pruning dulu ya sebelum cabut, biar kita mudah, nggak usah motong lagi setelah cabut, nanti mau tanam potong lagi, kelamaan lur nanti lur. Nah seperti ini bibitnya lur. Ya alhamdulillah, perjuangan selama 40 hari memuahkan hasil lur. Nah, kalau misalkan mau tanam itu dikasih obat dulu, dikasih pokoknya intinya perawatan bibit harus maksimal. Supaya apa? Kita kalau misalkan tanam tembakau, sebagus apapun lahanmu, seberapa banyak duitmu, nah, kuncinya itu ada di bibit lur. Mau dapat puluhan juta, mau dapat ratusan juta, kunci utama bibit. Percaya nggak percaya silahkan dibuktikan. Jangan asal-asalan pokoknya. Kalau misalkan kita buat bibit itu jangan asal-asalan. Makanya saya sarankan itu untuk sendiri ya, untuk kalangan sendiri ya, bukan untuk dijual ya. Sebenarnya itu untuk kalangan sendiri itu harusnya itu agak jangan terlalu banyak lur kalau nyebar untuk bibitnya kita sendiri itu. Soalnya apa? Kalau bibit kita itu sendiri itu kebanyakan orang itu nyebarnya pasti banyak, entah setengah gelas aqua atau berapa. Nah akhirnya seperti ini lur. Nah seperti ini akhirnya lur. Nah ini kan terlalu lapat, kita ambil yang besar, nanti ya eman yang kecil kita ambil yang kecil. Yang seperti ini kalau kita tanam ya akhirnya kalau misalkan kelamaan nggak ada hujan ya mati. Walaupun ada hujan nanti ya pasti ya terkena sinar matahari ya pastinya ya akan nempel ke tanah. Jadi itu loh, makanya saya sarankan itu sebenarnya itu kalau misalkan kita bisa memahami, insya Allah lah ada maksud dan tujuannya. Bukan saya langsung bilang kayak gini, nggak ada maksudnya. Apa yang aku lakukan itu ada maksud dan tujuannya semua lor. Oke dulur, semoga ilmu ini bermanfaat. Kalau misalkan bermanfaat ya dibagi-bagikan lor sama tetangga-tetangga atau teman-teman kita yang nggak bisa dalam pembibitan. Soalnya banyak yang nggak bisa dalam pembibitan loh. Kita bisa tanam tembakau tapi belum tentu bisa untuk pembibitan. Mudah gampang lor, mudah bagi yang bisa, tapi susah bagi yang tidak bisa gitu lor. Oke dulur, insya Allah besok pagi kita tanam. Ikuti channel terus agar kita bisa bisa belajar lah, sama-sama kita belajar. Di sini tidak ada guru,
di sini tidak ada suhu, pokoknya kita belajar bareng. Insya Allah, mudah-mudahan kalau misalkan Allah memberkati, mudah-mudahan kita semua bisa. Oke dulur, besok tak sepilkan semua caranya, nanamnya kayak gimana, harus pakai metode apa. Itu besok insya Allah lur, tak bagikan video semua lur. Sampai full ya, insya Allah ya. Sampai kita panen dan menghasilkan uang. Dari nol pembibitan sampai panen, insya Allah tak sepilkan lur. Caranya bagaimana? Ikuti terus di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.